Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dars yang ke-15 ini kita akan membahas tentang keterangan kondisi atau hal. Keterangan ini bisa digunakan untuk menjelaskan kondisi dari subjek atau sahibul hal yang sedang dibicarakan. Misalkan, informasi kedatangan seseorang bisa diperjelas dengan menjelaskan keadaannya ketika datang. Apakah jalan kaki atau berkendaraan? Contohnya, bila kita mengatakan, Ja'a Zaidun atau Zaid telah datang. Maka kalimat ini sudah sempurna. Fi'il sudah ada fa'ilnya. Hanya saja belum jelas keadaan Zaid ketika datang. Oleh karena itu, terkadang kita perlu menjelaskan keadaan Zaid. Misalnya dengan berkata, Ja'a Zaidun rakiban. Zaid telah datang dengan berkendaraan. Maka rakiban adalah hal yang menjelaskan keadaan atau kondisi, sedangkan sahibul halnya, pemilik keadaan adalah Zaidun. Hal bisa menjelaskan kondisi pelaku atau objek. Contoh hal yang menjelaskan kondisi fa'il, Ja'a Zaidun mutabassiman. Zaid telah datang dengan tersenyum. Contoh hal yang menjelaskan kondisi maf'ul bih, Ra'aitu Zaidan mutabassiman. Aku melihat Zaid tersenyum. Hal dan sahibul hal harus sama dari sisi jenis dan bilangan. Bila sahibul hal mu'annas, maka hal juga harus mu'annath. Contohnya, Kharajat Aisyatu bakiyatan. Aisyah telah keluar dalam keadaan menangis. Bila sahibul hal mufrad, maka hal juga harus mufrad. Hal yang sama berlaku juga untuk mutsanna dan jamak. Contohnya, Ja'at talibu rakiban. Ja'at talibani rakibaini. Ja'at tullabu rakibina. Ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan hal. Pertama, hal harus mansub. Contohnya, Shalla Zaidun qa'iman. Zaid sholat berdiri. Yang kedua, hal harus nakiroh. Maksudnya, tidak boleh ma'rifat. Misalnya, Ra'aitu Zaidan rakiban. Perhatikan, rakiban tanpa al. Maka dia nakiroh. Bila ia ma'rifat, maka menjadi na'at. Sehingga kalimat di atas menjadi Ra'aitu Zaidan ar-rakiba. Yang ketiga, sahibul hal harus ma'rifat seperti Ra'aitu ar-rajulan mutabassiman. Sahibul hal tidak boleh nakiroh. Karena kalau nakiroh, ia bisa berubah menjadi na'at atau sifat. Contohnya, Ra'aitu rajulan mutabassiman. Yang keempat, hal dan sahibul hal harus sama dari sisi jenis dan bilangan. Nau' dan adad antara hal dan sahibul hal harus sama. Bila sahibul hal mudzakkar, maka halnya harus mudzakkar. Contohnya, Ja'a Zaidun mutabassiman. Bila sahibul hal mu'annats, maka halnya harus mu'annas. Contohnya, Ja'at Fatimatu mutabassimatan. Begitu pula bila sahibul hal mufrad, maka halnya harus mufrad. Ja'al muslimu mutabassiman. Bila sahibul halnya mutsanna, maka halnya harus mutsanna. Ja'al muslimani mutabassimaini. Bila sahibul hal jamak, maka halnya harus jamak. Ja'al muslimuna mutabassimina. Berikut contoh-contoh penggunaan hal dalam kalimat. Istayqadhat tiflu minan naumi bakian. Anak itu bangun tidur dalam keadaan menangis. Kharajan nasu khaifina. Manusia keluar dalam keadaan takut. Dakhala Zaidun al-fasla mutabassiman. Zaid masuk kelas dengan tersenyum. Ja'a Zaidun dhahikan. Zaid datang dengan tertawa. Baka Hamidun hazinan. Hamid menangis karena sedih. Nuhiyal muslimu anis syurbi qa'iman. Muslim dilarang minum sambil berdiri. Raqibtul farosa musrojan. Saya naik kuda berpelana. Istaiqadhatil banatu bakiyatin. Anak-anak perempuan bangun tidur dalam keadaan menangis. Berikut contoh hal dalam Al-Quran. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Demikian dars yang ke-15. Semoga bermanfaat.